Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita akan membuat pagination. Kalau kita lihat, sebelumnya hanya tampil title aja ya, user. Yang title pun ini sebenarnya nggak perlu juga kita tampilin, karena kita sudah punya toolbar di sini. Reload, title-nya masih ada, belum kita save. Ya, title-nya sudah nggak ada, diwakil ya dengan toolbar. Lalu apa kita perlu, pasti perlu datanya kita ambil dari user kemarin ya, user yang sudah kita buat user controllernya. Kita akan render ke view kita ya, tampilan kita buat dulu di sini variabelnya kita ambil dari model. Nah, jangan lupa komandanya input di sini ya, use app terus backslash models backslash user. Nah, di sini user kita buat ininya, query-nya ya. Nah, kita input di rendernya users. Oke, jangan salah, users, terus kita pakai paginet. Nah, jangan lupa kita kasih koma. Nah, kita import ke sini props, melalui props kita masukkan users, datanya sebagai tipenya objek ya, cek. Jangan lupa kita coba konsol dulu isinya si users itu apa, konsol info kita coba ya, users, prop users ya, jangan lupa props user. Kita cek di inspect console, katanya undefined prop users data. Datanya nah ini dia target handle, ada target array, nah ada object, the name administrator Dimas ini ya objeknya. Kita lihat email update seperti itu ya, sudah ada datanya, sudah saya buat sebelumnya ya data-data ini, jadi sudah bisa kita tampilkan. Kita looping di sini ya, jadi kita buat ul li. Melalui ul ini kita v-for atau kita looping users data, terus singlenya kita buat user, indexnya buat key index ini, lalu kita panggil saja user.name dan juga bawahnya email seperti ini. Before, jangan lupa in ya, in di dalam users itu. Users, oh ini props, jangan lupa ya, props user. Tidak tampil juga, ini nggak pakai user sih, harusnya user aja, singlenya kita ambil. Nah seperti ini ya, sudah beberapa nama saya masukkan, dia Dimas Astro, Luciana, dan Lukman. Untuk apa, kita tampilkan paginetnya harus lebih dari satu pastinya. Lalu gimana cara kita menggunakan pagination? Di sini kita bisa coba lihat di bagian ini ya, jangan lupa untuk install Vue DevTools di browser kalian. Kita cek Vue DevTools ya, bagian index tentunya ya. Kita lihat di sini props ada user. Nah, dia berisi di sini karena kita menggunakan controller paginet. Nah, di mana ketika kita menggunakan paginet disertakan juga data dan metanya ya. Metadatanya seperti itu.
current page, metadatanya salah satunya, terus juga first page, nah from, last page URL, links. Nah, links juga miliki ada links sesuai dengan jumlah data yang kita punya ya, previous, terus juga aktifnya satu itu, terus juga ada next. Nah, seperti ini. Lalu ini juga props reaktif sama saja ya. Nah, seperti ini. Nah, disinilah kita akan menggunakan data-data ini sebagai pagination. Nah, data-data ini kan kita gunakan untuk paginationnya, terutama ini ya nanti ya, array ya. Jadi ada array, bukan array maksudnya ini links ya. Di links ini posisi aktif ya kan, lalu label dan URL. Oke, kita langsung coba cek saja di dokumentasinya pagination ya, Laravel pagination. Kita lihat di sini pagination, lalu Queen pagination. Nah, dia disebutkan di sini dia pagination respon contents meta dan links. Nah, data meta dan links ya. Ini links ada first, last, preview, next, current page, from, last page. Nah, itu juga yang tadi kita tampilkan ya di DevTools, bahwa ada links juga. Nah, ini yang penting yang akan kita gunakan untuk pagination. Oke, langsung saja kita coba lihat UI pagination ini melalui Metronic. Nah, Metronic sudah menyediakan di bagian base pagination. Kita tinggal pilih saja mau yang mana. Salah satunya ini ya, yang circle style. Kita copy aja, terus kita buat komponennya. Komponen pagination.view. Buat di sini jangan lupa template. Nah, terus kita masukkan di sini template-nya, kita ambil satu saja. Ini pagination circle previous sama disable. Kita push. Lalu di sini coba kita buat script setup. Lalu kita akan mengambil tentunya props tadi ya dari data, khususnya kalian user. Nanti bisa digunakan data manapun, misalnya data produk atau apapun. Itu kita butuh membuat props ya, define props dengan data berbentuk tadi linksnya berbentuk objek ya. Jadi kita pertama kita looping dulu for si data itu ya, data yang isinya tadi links, bagian links tentunya, pagination bagian linksnya. Dan hal ini nanti data ini akan ditiban oleh si data user gitu. Nah, terus nanti di dalam kita buat saja link gitu ya, singlenya. Ini indeks sebagai key seperti biasa. Key index. Oke, terus href kita ganti. Nah, ini kita perlu function ya. Function goto yang akan mempunyai properti link ya. Kita butuh link, kita butuh menangkap linknya. Nah, di sini kita butuh router dari Inertia. Kita import
router from at inertia JSP3. Oke, router ini bisa dilihat sebagai manual visit ya. Bentuknya jadi kalau untuk mengirim data, router post, router put, patch, delete, reload, ini bisa digunakan router ya, sebagai manual visit. Penggunaannya yaitu dalamnya tadi ada pengembangan URL, datanya, dan optionnya. Optionnya ini banyak ya. Saya akan menggunakan replace previous state dan scroll, kita copy aja. Ini router.get linknya yang akan jadi link untuk URL ya. Nah, replace-nya kita buat true. Begitupun previous state, karena ketika kita melakukan manual visit ini otomatis state terus juga scroll itu akan lost ya, atau tidak berfungsi gitu. Nah, dijelaskan di sini ya. When navigating between pages, inertia mimic default browser behavior by automatically resetting scroll position. Kita buat true saja biar tetap aman, tidak lost data atau scrollnya maupun state-nya. Lalu kita hapus juga ini previous. Kita buat di sini pasti apa aja. Yang pertama pastinya ketika diklik kita pengen function goto-nya berjalan, go to links URL ya. Jadi data links ini seperti yang tadi kita lihat, kita butuh data si URL-nya nih. Nanti juga URL lah, ini ke page nomor 1, page nomor 2 dan sebagainya. Lalu untuk nanti ada kelas aktif ya. Kalau kita lihat kelas aktif ini yang berwarna biru seperti ini aktif, kita perlu di sini memakai kelas aktifnya kalau nggak salah di page item ya. Nah ini di page itemnya, jadi kita buat di sini ya, di belakangnya binding class, dia akan aktif kalau linknya itu aktif tadi ya. Kita lihat jadi di data ini if true. Nah, kalau dia aktif ya benar jalan, kalau true gitu ya dia akan kelas aktifnya akan muncul. Begitupun ketika disable keadaannya kita pengen ketika link dot kita memastikannya itu perlu dot URL-nya null. Nah, kalau null kita buat dia disable. Terus di sini kita butuh HTML untuk labelnya. Jadi tulisan angka 1, 2, 3 maupun previous dan next kita butuh ubah ke HTML-nya. Kita ambil dari link.label. Nah, label. Setelah itu cukup kita coba import ke index user ya, user index pagination from add components add pagination. Pagination
terus kita ambil data props-nya, kita ambil tadi users, prop users ya, props users, terus jangan lupa kita tutup. Coba kita refresh. Nah, sudah muncul. Oke ya, sudah tampil. Tinggal gimana caranya kita sesuaikan previous dan nextnya sesuai dengan gambar ini ya. Di Laravel untuk setting atau customize-nya kita perlu Laravel language ya, di language-nya. Kalau kita ke language, relation, nah kita butuh ini nih, kita perlu publish artisan lang publish. Nah kita perlu ini, kita clear dulu, paste di sini publish. Nah dia akan berada di, kita cek dulu. Nah di sini ya, lang and, nah sebelumnya nggak ada karena kita tadi publish, jadi tampil ada folder lang en, ini maksudnya English. Nah pagination sebelumnya previous tanda panah 2 dengan ini ya, kita ubah dengan, kalau kita lihat previousnya menggunakan tag i dengan kelas previous dan next ya. Oke, kita taruh itu. Nah terus ini juga kita paste aja, kita tinggal ubah kelasnya menjadi next seperti ini. Kita cek di Laravel. Oke, sudah berubah. Tinggal kita buat dia paginet, misalnya satu halaman ada 2 saja. Kita refresh ya, jadi masing-masing halaman ada 2. Kita klik nextnya, jalan nextnya. Ketika sudah sampai ujung dia disable, warnanya lebih pudar. Kita klik previous, ke previousnya karena sudah sampai ujung warnanya juga pudar. Oke, aktif, sudah berwarna biru, sudah sesuai. Oke, begitu saja video kali ini. Selanjutnya mungkin saya akan membuat tampilan seperti ini ya, apa, seperti saya butuh tampilan yang user management. Jadi kita lihat, nah ini table seperti ini ya. Nah ini sudah ada paginationnya, tinggal nanti kita sesuaikan. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.